Halo, kami Perunggu. Biasanya kami ngobrol lewat lagu, tapi sekarang di sini kami nggak akan hanya nyanyi. Kami bakal dengerin dan kami juga bakal belajar. Meja kuning untuk ruang cerita-cerita yang mungkin belum selesai. Tentang hidup yang nggak selalu naik, tentang keluarga, mimpi, gagal, bangkit, dan semua yang ada di antaranya. Di meja ini nggak ada yang lebih tinggi. Semuanya duduk sejajar. Kita lagi nggak mencari siapa yang paling benar. Di sini kita saling terhubung. Gue tuh sebenarnya nggak begitu paham sih sebenarnya bedanya guru honorer sama guru-guru biasa gitu di sekolah swasta. Itu apa sih sebenarnya? Oke, kalau ngomongin tentang guru honorer ya Bang. Nah, kalau misalkan dulu tuh ada guru honorer negeri sama swasta. Nah, Swasta sekarang juga tuh ada honorernya dulu. iya Oke. ada. Nah, jadi kalau misalkan negeri itu sekarang udah nggak ada. Nah, sekarang adanya di swasta. Jadi Oke. yang negeri itu peralihan ke swasta. Nah, kalau guru honorer itu sifatnya kita kerja sebagaimana ketika lu gaji sebagai karyawan. Jadi ketika lu kerja dengan jamnya dapatnya berapa, nah itu yang akan lu dapat segitu Bang. Oke, tapi kan sebenarnya ada ya sebelumnya itu kan kalau nggak salah ya koreksi guru honorer itu ada hubungannya dengan ini kan ASN juga sebenarnya maksudnya digaji oleh negara gitu kalau nggak salah ya. Terus ada sebagai bukan PNS tapi P3K ya dulu tuh. Nah itu sekarang lu masih seperti itu apa gimana sih? Nah, kalau untuk ngomongin P3K, ASN itu kan ada tingkatannya. Nah, kalau misalkan ASN itu yang benar-benar kita seleksi jalur nasional gitu kan. Yang seleksi bersama nasional, itu benar-benar kayak kita dites dari awal sampai akhir dan itu ada pensiunnya. Oke. Nah, kalau untuk yang kedua ada P3K. P3K juga dibagi dua. Ada yang P3K paruh waktu, ada yang full waktu. Nah, kalau full waktu itu kayak kontrak. Jadi misalkan nih, setahu gue nih ya, kalau untuk kontrak itu ada yang 5 tahun, ada juga yang per 2 tahun sekali. Jadi ketika udah nggak lanjut, nanti ada tes lagi, diperpanjang lagi gitu. Nah, kalau yang paruh waktu, yang terbaru itu, nah kalau paruh waktu itu kayak sistemnya sama juga, tapi dengan gaji yang setengahnya dari yang penuh waktu. Nah, jadi dari sampai pensiun kontrak 5 tahunan. Nah sekarang turun lagi kontraknya cuma per tahun atau 1 tahun sampai 2 tahun lah gitu ya. Nah 2 tahun, si 2 tahun itu nanti ada evaluasi lagi dan gajinya itu ya setengahnya lah kemungkinan kalau nggak salah ya seingat gua tuh kan. Nah nanti itu juga akan di banyak logasi lah untuk kedepannya. Dengan kondisi, maksudnya jenjangnya beragam, terus ada aneka ragam limitasi yang barusan Uji sebutin gitu. Itu kan bukan hal yang mudah gitu kan. Kalau gue selalu satu pekerjaan yang selalu gue respect sampai kapanpun tuh guru gitu. Dari lu sendiri sebenarnya emang passionately emang dari dulu pengen jadi guru gitu, atau dari kuliah karena kan kalau yang pas kita baca-baca kan Uji kan emang kuliahnya juga pendidikan gitu. Gimana sih Ji, boleh diceritain? Nah kalau untuk awal memang sih kalau dari basic pribadi ya, karena kan dulu emang suka psikologi. Nah, ada alternatif karena kan kalau untuk dari pendidikan itu lebih murah. Okay. Nah dari pendidikan itu sarjana pendidikan itu lebih murah ibaratnya dari biaya sekolahnya, biaya kuliahnya gitu kan. Makanya yang lebih mirip itu ke bimbingan konseling. Satu bimbingan konseling dulu Ya. ya. Nah sekarang kan gue kan kemarin alhamdulillah di bimbingan konseling gitu kan di sekolah juga. Nah di situ kalau misalkan kita bahas ke diri pribadi tadi pengen jadi guru atau enggak, jujurnya yang awal itu enggak. Okay. Nah, karena kan memang dari segi pengalaman gitu kan, orang tua, keluarga pun ketika lu mau mulai ngehonor nih gitu kan, sebulan itu ya harus diperbandingin dulu kebutuhannya gitu kan. Dengan gaji yang under 1 juta sebulan, apalagi di kampung, yang cuma 300-500 ribu sebulan itu cukup apa enggak gitu kan. Nah ketika awal tuh gue gak mau. Nah karena mungkin dari segi umur udah lewati 25 gitu kan, udah masuk ke industri pun udah susah. Akhirnya ya udah dari pendidikan yang tadinya S1 lanjut lagi ke jenjang S2 udah beres, ya udah daripada nggak sejalur nggak linear, fokuslah mending di pendidikan. Gitu. Berarti sekarang tuh kerjanya IPAS kan ya? Nah IPAS kebetulan. Oke. Dan apa lagi? IPAS nama kebetulan ada basic bahasa Jepang sedikit. Nah jadi masuk ke bahasa Jepang juga kayak gitu. Ada 2. Nah, itu jadi nyambung sama pertanyaan barusan tuh kayak pas udah akhirnya, ini kan berarti rada kecemplung nih pas belakangan gitu. Ada nggak sih momen pas ketika lu masuk dan ngajar gitu ngelihat murid, maksudnya penasaran pertama kali rasanya lu ketika ngajar di depan kelas tuh kayak gimana sih? Pertama awal ngajar ya, karena
dari awal pun emang nggak linear. Karena kan gue masuk dulu emang di pendidikan tuh emang masih belum bisa ngajar. Karena kan BK itu nggak ada basic ngajar bang. Oh, nggak ada Nggak ada. pedagogi gitu berarti beneran. Jadi lebih ke kayak gini, deep talk ngobrol bareng gitu kan, kayak individu gitu kan. Nah karena gue lebih basicnya ke perorangan, jadi pas awal ngajar pun kayak, aduh bingung nih gitu kan. Apa yang awal harus ngajar apa dibahas. dulu berarti? Pas awal ngajar dulu kebetulan di media produktif. Jadi kayak untuk fotografi, sinematografi juga gitu kan. Terus gimana tadi perasaannya pertama kali pas ngajar itu? Benar-benar kayak aduh awkward banget kan karena biasanya cuma 1-2 orang, satu grup gitu kan, belum satu kelas full. Akhirnya ya udah cobalah gitu kan karena emang suka ngobrol depan orang juga. Ya akhirnya ya udahlah kayak ngobrol sama temen. Oh gitu. Berarti saya kasih gambaran satu ruangan kelas itu berapa? Satu Siswa. ruangan kelas itu sekitar 40. Rame sih. Masih kaget gitu ya berarti awalnya. Dari satu dewan on one. Apalagi nih ya, kalau misalkan ngomongin satu kelas itu kan ada beraneka macam kan. Iya. Ada yang pendiam, ada yang paling pojok itu paling seru kan. Paling bangor itu. Karena mereka sukanya pendekatan kayak ngobrol lah setara gitu kan. Ya udah, Mas Bro gitu kan. Oh, gitu, Nah, langsung kan peka kan. Lah kok guru ngomong Mas Bro gitu kan. Nah, langsung lah mereka kayak akrab nih ya. Nah, itu. Lebih seneng kayak gitu anak-anak. Lebih seneng kayak gitu. Serunya tuh. Berarti memang harus bisa adaptif ya. Baca situasi juga. Ngeliat ini audiensnya seperti apa, terus adaptasi ke ya gimana bisa nge-reach mereka gitu ya. Keren. Ya kamu kenapa nggak jadi psikolog aja, tapi ya mungkin Ya. kendala, ada limitasi-limitasi lainnya itu tadi ya. Harus sertifikasi. Ya, tapi guru BK tuh juga sebenarnya salah satu bidang yang menarik ya. Maksudnya guru-guru yang ya jujur gue sebagai murid Iya. sama guru BK tuh kayak lebih gimana gitu ya. Lebih dekat. SMA tuh seneng gitu dekat. Iya. Sempat jadi guru BK tapi. Sempet juga, karena pernah juga di sekolah lain juga, jadi kayak nggak ada BK-nya, jadi langsung apapun kasus pemanggilan siswa itu ke kesiswaan, akhirnya ya daripada kita langsung pemanggilan orang tua gitu, kayak cuman bocah bangor, cuman kayak adu mulut gitu kan, orang tua dipanggil gitu kan, akhirnya kita karena emang basicnya dipanggil apa bisa handle nggak anak-anak yang gitu kan, panggil satu-satu, pulang nangis gitu kan, nah kayak gitu. Lu selama lu ngajar ada nggak sih momen yang seru menurut lu gitu? Seru either happy atau mungkin yang haru gitu selama lu ngajar ada nggak? Kalau momen haru tuh kayak menjelang hari guru. Kalau hari guru tuh kayak ibaratnya semua kayak drama tuh ada lah, kayak anak-anak mulai bikin chaos, bikin masalah, bikin cerita seru-seru lah gitu kan. Akhirnya pas giliran bilang kayaknya Bapak nggak akan lanjut deh gitu kan. Jadi ketika mereka nge-prank, kita ke-prank balik gitu kan. Oh jadi maksudnya hari guru tuh emang selalu ada prank rutin gitu? Ada. Jadi kayak buat cerita-cerita mereka gitu kan. Ini seru nggak nih gurunya ngadepin ya? Pas giliran kita balik, ya udah kita kayaknya nggak akan lanjut deh gitu kan. Nah ini yang tadinya mereka kayak, aduh, gak berdosa gitu kan. Akhirnya ya udah kita prank balik, akhirnya nangis bareng, seru. Jadilah momen gitu kan. Tapi itu nggak pernah kebayang nggak sama lu sekalipun gitu pas ketika apa lu dari awal lu mikir ketika ngajar tuh ya udah datang ngasih materi ngobrol selesai gitu, atau maksudnya kayak hal-hal selain itu yang kayak barusan gitu tuh hal yang lu bayangin nggak gitu? Kalau gue pribadi sih enggak, karena kalau misalkan gue kan berprinsip juga kan, jadi kalau misalkan sekarang kan karena gue juga masih muda kan, ke anak-anak cuman sekitar beda berapa tahun lah, akhirnya kita bikin kelas yang seru gitu kan, daripada ngebosenin, mending kita pakai games, kita pakai seru-seruan gitu, yang penting anak-anak betah lah di kelas gitu. Selain dari itu kalau untuk diri lo sendiri nih sebenarnya sih apa yang lo cari sih? Lo kayak ada pembuktian yang lo pengen capai nggak sih gitu dengan lo menjadi guru? Karena kan lo masih muda kan sebenarnya sekarang gitu. Hal yang dicapai mungkin ya, kalau misalkan untuk jangka terdekat mungkin ya, karena emang jenjang terakhir seorang guru itu mungkin PNS gitu, ASN, ya paling ya ngikutin kata orang tua juga jadi ASN gitu kan. Entah mungkin P3K atau mungkin PNS yang sampai pensiun tadi. Gitu. Tapi kalau misalkan jangka waktu sekarang, yang penting ya anak-anak yang gua ajarin gitu kan, ya udah betah sama gua, kelar semua tugas gitu kan. Oke. Di luar dari achievement yang pengen lo capai in the long term, yang membuat lo drive yang sampai sekarang lo pegang tuh apa sih? Yang bikin lo kayak oke, gue mau melanjutkan ini sampai gue bisa mencapai tujuan akhirnya gitu. Untuk mencapai tujuan akhirnya ya paling lebih kejalanin aja apapun yang terjadi, kayak
Karena untuk di guru sendiri itu banyak dramanya. Iya, pasti. Ya, pasti. Tiap kantor, tiap perusahaan atau tiap tempat tuh pasti Pasti. ada dramanya. Daripada kita ngerencanain yang nggak terlalu pasti, yang penting kita jalanin, ada planning akhir, udah itu yang jadi achievement kita ke depannya. Tapi ya selain dari itu ngajar terus ngelihat anak murid bisa sukses, bisa berhasil mencapai sesuatu, itu juga pastinya ada fulfillment lah ya. Iya, kayak perasaan yang bangga gitu lah. Terus selama lu jadi guru tuh, lu pernah gak sih kayak momen lu tuh berpikir keras atau kayak kerja lebih keras lagi untuk gain apa ya, yang mendapatkan respect dari si orang tua atau murid-muridnya sendiri gitu gak sih? Nah, kalau masalah respect ke orang tua, karena mungkin kemarin juga ada yang pernah ngajar pernah juga di SMP kan, sampai ke orang tuanya pun kasih apa ya, sesuatu kayak makasih ya Pak kalau misalkan udah ngejaga anak kita selama 1 semester ini gitu kan. Jadi kayak adalah tiap hari tuh buat ke mereka lah gitu. Pernah di SMP juga berarti dulu? Pernah, jadi SMK sama SMP kebetulan. Itu berarti ya, Pak, udah ngejar SMK terus pernah ngajar SMP juga. Terus mikirin apa ya, pandangan orang tua murid terhadap si muridnya sendiri, ada terhadap lu nya juga gitu. Itu dari lu sendiri ada ini gak sih kayak pernah kebayang bahwa ini tuh beban banget gak sih? Kayak atau itu satu nanyanya ini gue nyicil ya. Itu beban banget apa enggak gitu. 2, andai kata itu lu menganggap itu sebagai beban atau pekerjaan yang keras, kayak apa yang bisa lu lakukan? Maksudnya gue penasaran aja sehari-harinya gitu, day to day-nya lu gimana, karena mungkin tadi yang diceritain ke lu kan lu hadapin ya udahlah hari per hari gitu. Cuman ada nggak sih kayak hal-hal yang bisa bikin lu ngerasa nih hari ini gue bisa lebih siap nih gitu, atau ini hari ini gue lebih ready, gue lebih apa mau kelas chaos apa gue tetap bisa deliver gitu. Kayak gue penasaran kan kalau misalkan acuannya misalkan kalau selama ini kan misalkan kami dulu ngantor gitu. Kalau ngantor kan tau lah apa yang mau dikerjain, ada target tertentu gitu. Nah, kalau di guru tuh gue penasaran gitu apa yang lu siap. Nah, kalau untuk beban nih, ngerasain beban atau enggak, emang setiap pekerjaan pasti ada beban kan. Kayak ibaratnya achievement kayak di kantor pun ada. Karena kan kita swasta juga. Jadi kayak target harian gitu kan. Misalkan anak hari ini pelajaran ini harus bisa gitu kan. Sampai kayak tiap kedepannya tuh evaluasi semesteran sanggup atau enggak kayak gitu kan. Nah itu harus benar-benar kita pantau. Jadi ada report harian juga gitu kan. Nah, sampai ke ngerasain gimana tadi ada beban atau enggak. Jelas ada bebannya, apalagi swasta kan. Misalkan kalau anak-anak kita banyak kasus tiap hari gitu kan. Terus kalau misalkan anak-anak kita kayak sampai kecelakaan, nah itu udah bikin pusing. Kecelakaannya maaf, kecelakaan pas lagi praktek atau Ya, kecelakaan praktek bisa. Ada yang kita kan sebagai wali kelas juga kan. Jadi sebagai wali kelas kan anak itu 30, 40 kan kita pegang. Lagi istirahat terus kenapa gitu ya? Bisa. Kadang kita lagi makan, kita lagi asik ngobrol sama guru lain, tiba-tiba ada yang nangis, teriak kan, Pak tolongin gitu kan. Pas ternyata dicek, ada yang kesenter bola kepalanya kan, awet darah gitu kan. Nah orang tua otomatis kan panik kan. Jadi kita harus tenangin orang tua juga gitu kan. Aduh kayak berat banget hidup gua gitu kan. Dikit-dikit panggilan gitu kan. Total murid ada berapa berarti? Nah yang dipegang tuh 40 gitu kan. Tapi karena kadang nyambi juga jadi BK, kadang satu sekolah tuh bisa nyampe 150-an, 100-an lah. Dan itu ya pantauan kita juga kebetulan kan. Oke, kalau terkait treatment nih, ya pastinya kan ada kasus yang cukup parah banget dan kamu harus kasih sanksi nih, efek jerak lah. Kalau ada jurus khusus nggak yang kalau kamu pakai? Soalnya dulu kalau gua kayak bandel nih, guru gue tuh ada yang bawa Stigolov. Memang dia terkenal emang pakai Stigolov, tiba-tiba datang bawa Stigolov. Wah, sekarang kayak udah nggak mungkin gitu ya. Mungkin ya. Nah, terus ada yang bawa stick drum gitu, ada yang nyubit sini gitu. Ada tuh jurus-jurusnya bang. Nah, kalau kamu ada nggak efek jerak yang oh nih kalau macem-macem sama Pak Fauzi nanti giniin lo gitu. Ya, kalau misalkan hukuman fisik itu ada, jelas. Oh iya. Ada, apalagi pas megang SMK. Itu bener-bener kayak tiap hari itu kayak salam olahraga itu ada. Maksudnya bukan kayak baku hantam, enggak sampai gitu. Dia tiap hari itu kayak anak telat, rusuh gitu kan. Ya minimal push up 50 kali. Oke. Bersihin WC, itu jelas. Pokoknya hukuman paling sakral itu hukum bersihin WC. Oke. Wah, males sih itu bersihin WC. Walaupun kita akrab nih ya, kayak ke anak bocah tuh kayak udah kayak temen gitu kan. Tapi tetap ketika lu di dalam sekolah, ya lu masih tetap pantauan gua kan. Kalau misalkan lu badung, minta maaf dulu ke korbannya misal kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan enggak jera-jera, ya udah kayak olahraga, ngepel, nyapu lah kayak gitu semua. Oke.
Tapi kan ente kan sempat bilang di awal kan kayak apa namanya sebetulnya jadi guru tuh bukan kayak mimpi awal lo gitu. Tapi pernah nggak pada saat lu lagi ngajar di depan kelas, lu tiba-tiba kepikiran kayak ternyata yang gua lakuin ini ya ini ya nggak sia-sia ya atau gimana? Lu pernah nggak ada sih kepikiran kayak gitu? Ya ibaratnya kayak gak sia-sia. Momen apa yang ngebikin lu berpikir kayak gitu? Kadang kalau untuk momen ya kayak gak sia-sia tuh kayak gitu. Ibaratnya kayak kadang itu nggak akan kayak imbasnya untuk sekarang. Misal nih kayak untuk awal nih pas awal masuk karena untuk ngajar ke SMK gitu kan. Itu kita biasa nerapin gitu kan. Kita ngasih ke anak itu bukan yang manis-manis. Jadi apalagi ke anak kelas 12 gitu kan. Lu semua dengerin gitu kan. Kayak dengan koboynya kita kan. Lu keluar sekolah itu nggak akan ibaratnya hidup enak-enak. 3 bulan pertama lu pasti nyantai. Bulan keempat kesana lu pasti teriakin emak gitu kan. Gak akan kerja atau gimana gitu kan. Lu gak mau kerja tong gitu atau apa. Nah pasti ketika mereka udah lulus. Nah mereka bangga itu masuk. Pas balik lagi ke sekolah. Iya pak ngerasa banget ya gitu kan. Kayak bapak tuh dulu emang bener gitu ngejalin sesuai realita gitu kan. Ya gitu. Oh karena emang lu dari awal tuh pengennya nggak cuman ngasih pelajarannya doang tapi ya nih lu realita nanti seperti ini jadi lu perlu persiapan gitu. Gitu. Keren. Nyambung ke dari tadi dibayangin segala macam treatment apapun senjata yang lu bawa gitu ya, senjata dalam tanda kutip ketika ngajar. Ini kan kita syuting kan pas lagi bulan Ramadan nih. Ada pendekatan spesial nggak selama bulan Ramadan gitu kayak malah jadi ada batasan nih kayak pas Ramadan gue jadi nggak bisa melakukan ini nih gitu. Tapi jadinya lu siasati dengan hal lain gitu. Ada nggak? Ada jelas karena untuk di Ramadan ini kita harus benar-benar bersikap kayak yang tadinya ibaratnya Pak jangan terlalu iblis deh gitu kan. Kayak ibaratnya gitu kan. Udah jadi malaikat dulu selama bulan puasa bisa nggak gitu kan. Ya bisa gitu. Kayak ibaratnya apapun yang mereka lakuin, kita misalkan untuk bikin kasus yang benar-benar kayak telat atau apa, jangan kasih olahraga dulu lah. Kayak misalkan jangan suruh lari apa, yang penting udah datang ngaji, udah ibadatnya, lu ibadah dulu deh gitu kan. Habis itu sholat duha, habis itu masih mau kayak gini enggak gitu, baru nanti ada pendalaman lagi sama kesiswaan gitu. Jadi direct lagi ke yang lain lah gitu. Itu termasuk guru yang galak ya di sekolah? Tergantung sesuai kebutuhan. Keren sih maksudnya bisa semuanya. Bisa bawa santai, bisa ngakrab. Tapi justru yang kayak gitu malah makin dekat sama siswa ya maksudnya. Iya. Karena kan mikir kita kayak daripada kita dijauhin sama siswa kan, mending kita lebih baik kayak siswa tuh nyaman sama kita gitu kan. Daripada kita jadiin bapak, lebih baik jadiin abang aja gitu kan. Gitu. Kalau masih dalam suasana Ramadan. Nih gue pertanyaan yang mungkin mencakup apa ya yang dari tadi kita tanyain ya. Lo harus jujur karena nggak boleh bohong lagi bulan puasa. Jadi sebenarnya lo happy nggak nih menjalani pekerjaan ini? Happy atau enggak? Ya bisa dibilang happy sih iya, enggak juga ya. Memang gitu kan. Ibaratnya kita nggak bisa bohongin juga kan. Apalagi kalau misalkan nyangkut tentang keguruan itu pasti antara satu finansial itu nggak akan freedom gitu kan. Ibaratnya ya balik lagi dari keuangan gitu kan. Kalau dari guru tuh nggak jauh dari keuangan gitu kan. Tapi kalau untuk anak-anak justru kita happy. Karena daripada kita pusing di rumah, stres dengan pekerjaan ibaratnya kalau untuk pengen nyari duit gitu kan. Ngapain harus jadi guru gitu kan. Makanya kita nyari pengalaman itu kayak lebih ke anak sekolah gitu kan. Orang tua muridnya. Jadi lebih happy sih. Oke, berarti trade off-nya adalah ya udah nggak apa-apa, mungkin secukupnya, tapi ada hal-hal yang lo bisa gain, lo dapatkan yang lebih berharga dari uang gitu ya. Jadi sih, gue rada tertarik pas yang lu cerita tentang nyiapin sehari-hari kan dari tadi yang gue tangkap tuh banyaknya fokusnya adalah treatment ke anak-anaknya. Sementara kan buat guru juga kan harus nyiapin materi, ajar segala macam gitu. Itu selama ini lu punya kayak pernah nggak sih ada hambatan kayak gue buntu nih atau mampet buat nyiapin segala macam materi ajar gitu? Karena dari tadi emang kebanyakan ya tadi guru juga banyak banget pegangannya, entah administrasi tentang keguruan, entah mungkin kayak pembelajaran kita kan emang ada yang terbaru, akhirnya ya tetap aja kita ada yang pakai nge-Google juga, pakai internet juga kayak gitu. Sekarang sih semua orang udah pasti pakai AI lah ya untuk pekerjaan dan untuk mempermudah gitu. Saya penasaran dulu kepake banget atau enggak mas? Maksudnya seberapa, ini pertanyaan penasaran aja, seberapa heavy AI penggunaan AI dari keseharian? Ya,
karena gitu kan tadi selain pusing dari administrasi guru tentunya kan kayak untuk mikir bikin soal kan itu agak pusing kan. Nah, jadi kalau pakai AI itu ya kita kasih pedoman pokoknya, nanti dia generate sendiri bikin poin-poinnya kayak gitu. Ji, pas kan tadi lu sempat cerita apa buat bikin materi nyiapin segala macam kan lu kadang suka ada hambatannya gitu. Ini sebenarnya IM3 itu punya sesuatu yang siapa tahu bisa membantu lu gitu. Jadi si IM3 itu punya paket Ramadan Satspam Plus. Dia kuotanya gede banget 150 GB. Bayarnya cuma 150.000. Terus itu langsung bisa upgrade. Dia langsung upgrade tuh ke paket Google AI Plus. Itu yang bisa dipakai selama 6 bulan. Si Google AI Plus ini isinya ada apa aja? Apa lo ahlinya? Yang pertama dapat Gemini 3 Pro. Mantap. Terus selain Gemini dapat si Nano Banana Pro, tau gak sih yang image generation itu? Sama 200 GB Google Storage. Jadi 150.000 dapat itu semua. Itu menurut gue sih worth it banget sih. Dan itu bisa ngebantu banget sih untuk produktivitas kita. Nah selain itu ngaruh juga Ji untuk masalahnya si IM3 ini selain yang tadi udah disebutin itu ada fitur namanya Satspam Plus yang dimana kan lu tadi bilang kayak lu harus fokus bikin soal, fokus nyiapin materi. Nah jadi si Satspam Plus ini mungkin bisa membantu lu untuk fokus karena dia itu bisa mendeteksi spam call atau scam kayak gitu-gitu via call. Tapi selain itu juga dia bisa mendeteksi tersebut dari SMS dan WhatsApp call. Jadi lumayan membantu lo juga nanti kalau misalnya lagi pakai. Jadi produktivitas lo terjaga lah, lo nggak ada gangguan dan lo dibantu sama tools-tools yang canggih punya. IM3. Mantap. Ya habis tadi kita ngomongin fitur-fiturnya Satspam Plus paket Ramadan dari IM3 yang mantep. Kita ngomonginnya balik ke yang agak personal dikit deh. Ada harapan spesifik nggak dari orang tua gitu? Selain yang tadi urusan, kalau pekerjaan kan udah ketahuan lah ya, targetnya pengen ASN, PNS gitu. Tapi yang overall di kehidupan sih, kalau untuk target dari orang tua selain dari ASN mungkin ya lebih baik ngikut alur yang ada aja. Ibaratnya kalau misalkan emang ada rezeki di ASN, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan enggak, tetap jalani dulu aja. Karena kan emang udah basicnya di situ kan, udah tempatnya di situ. Tapi kalau memang masih mau cari peluang lain, ya diperbolehkan juga lah gitu. Yang penting senyamannya aja dari orang tua. Kalau nanti suatu saat ada murid datang, dia nanya, dulu pelajarannya ternyata yang diajarin kepake banget. Itu menurut lu cukup nggak sih buat membayar segala macam yang lo alami dan jalanin sekarang? Atau lo udah ada kejadian sebenarnya yang terjadi? Nah, kalau untuk kejadian sih ada sih, Pak. Oh ya, ada. Jadi berarti udah ada yang kerja atau udah ada yang apa? Ada. Oh gitu. Ada. Kebetulan kan waktu itu dia udah kelas 12. Nah, itu kejadian udah 2 tahun 3 tahun lalu kan. Jadi dia udah sekarang udah kerja lah gitu kan. Karena dulu kita ke kelas 12 itu emang ngasih arahannya yang pahit-pahitnya gitu kan. Jadi ketika awal masuk kita ngasih yang pahit-pahitnya dulu ketika lu lulus tadi gitu kan. Nah, ketika mereka udah lulus sekarang, apa yang diomongin gua tadi pahit-pahitnya semua, mereka ngerasain semua gitu. Jadi kayak oh, relate banget gitu. Benar gitu, Pak gitu. Kayak makasih ya, Pak gitu kan. Udah pernah sempat ngingetin walaupun aku tetap badung gitu. Apa sih yang lo kasih tahu ke dia dan apa yang akhirnya dia alami dan sadari gitu? Kalau boleh spesifik diceritakan. Waktu itu karena memang materi kita tentang ini juga kebutuhan pekerjaan gitu kan. Intinya lebih ke sikap gitu kan. Nah, karena kan anak kelas 12 waktu itu kan emang masa-masa yang pengen caper ya kan, pengen dikenang gitu kan. Ya udah daripada gini kita ngasih materi tentang ketika lu kerja tuh jangan sampai kayak leye-leye gitu kan. Jangan sampai ngerugiin perusahaan gitu ataupun kayak malas-malesan lah. Nah, ketika mereka datang kembali tuh kemarin dia cerita, "Pak, bener ya yang Bapak bilang gitu kan. Untung kita ngikutin apa yang Bapak suruh gitu kan. Jangan leye-leye gitu kan. Ternyata teman aku yang males-malesan akhirnya dikeluarin gitu dari perusahaan dan aku masih aman, Pak. Alhamdulillah karena Bapak gitu kan. Akhirnya kita ngikut gitu. Dan suatu saat misalnya lo udah berhenti menjadi guru gitu. Kira-kira ada nggak sih hal apa yang pengen lo ingat? Hal apa yang pengen lo diingat oleh orang-orang tentang Pak Fauzi gitu? Ada nggak sih?
Gue tuh pengennya kalau misalkan ketika nanti udah tua lah, udah bener-bener pengen dikenang sama mereka, gue tuh pengen dikenang sebagai guru yang bener-bener kayak deket ke muridnya, bukan kayak datang cuman ngajar, cuman kayak pulang tinggalin gitu kan, ngasih tugas doang, enggak. Yang penting gue tuh pengen diingat kayak gue tuh dulu kerja dengan profesional, gue tuh dulu kerja dengan hati gitu kan, dan dulu gue tuh ngajarinnya ya yang suka yang pahit-pahitnya gitu kan, karena kita basicnya ya nggak ada dunia yang seenak ekspektasi kita gitu kan. Nah pengennya kayak gitu sih, lebih dikenangnya. Apa yang lo lakukan untuk tetap keep in touch sama murid-murid sekarang berarti? Supaya ya tetap ngerasa nih, oh Pak Fauzi tetap ada, tetap jadi teman kita gitu. Komunikasi tetap jalan terus, ya baik dari obrolan langsung ketemu gitu kan, atau enggak kita ngajak ke warkop gitu kan, apalagi anak-anak cowok kan, kita ajak ngobrol, gimana bro gitu kan, udah lulus, udah pak, udah kerja, udah pak gitu kan, ngopi yuk gitu kan. Jadi kayak kita pendekatan personal, habis itu komunikasi tetap di WA gitu. Luar biasa. Terakhir nih penasaran, ada yang pengen lo omongin juga nggak gitu ke teman-teman yang kurang lebih berjuangnya sama kencangnya kayak sama lo gitu? Ataupun ya buat siapapun yang kayak ini gue pengen passionate, pengen jadi guru nih, apa yang harus gue lakukan gitu. Buat guru-guru di luar sana yang lagi berjuang pengennya gitu kan, ya kalian memang banyak target, banyak keinginan gitu yang harus dicapai gitu kan, tapi karena kita sebagai profesi guru juga tentunya ya kita harus realistis gitu kan. Apapun yang terjadi saat ini jalani dulu aja, apapun yang diterima saat ini ya syukurilah gitu kan, nanti kedepannya rezeki mah ngalir gitu, kata guru saya juga kayak gitu. Gila, makin kagum ya sama guru-guru ya. Asli. Gila. Kayak Dan kalau gurunya kayak Fauzi gini, kayaknya gue betah deh di sekolah. maksudnya ya itu highlight itu kayak menjadi seorang guru yang profesional dan juga passionate itu kan bisa dibilang gak mudah gitu, dan lu tuh berusaha untuk selalu mencapai ke situ gitu, kayak itu keren sih. Keren. Salut. Sukses pokoknya Fauzi. Apapun yang dijalani sekarang semoga berkah selalu buat kamu. Amin. Amin. Mantap. Kita lanjut ke section berikutnya. Kita ada section kedua, ini namanya gigitaran. Jadi kita nyanyi-nyanyi dikit. Sebenarnya mau sih nyanyi, kita dengerin aja. Iya. Rotasikan pandanganmu, ambil sudut yang terbaru. Belum pernah kau coba lihat semua, bukan dari matamu. Kelak kau kan mengingat yang membawamu ke sini. Kami pernah di situ, di posisimu, elakkan kesamu. Di antara pusaran fungsi, petakan semua lagi. Titik tujuh yang tak terpatri. Melawan bukanlah hal yang tabu. Kadang itu yang kau butuh, bersandari bahkan bebanmu. Tak perlu kau berhenti kurasi. Ini hanya sementara, bukan ujung dari rencana. Jalanmu kan sepanjang niatmu. Simpan tegak dalam hati. 29 kau terus mencari. Sebutlah namanya, tetap di jalannya. Kalau kau mengingat, kau akan teringat.
Sebutkanlah namanya, resapilah jalannya, kalau kau mengingat, kalau kau mengingat. Sekarang kita masuk ke segmen Tarung Bebas. Nah, jadi sebenarnya Tarung Bebas ini kuis sih. Jadi nanti gue akan kasih beberapa pertanyaan, terus Fauzi, ada Maul, silahkan rebutan untuk menjawab. Nah nanti kalau mau jawab boleh ngacung, boleh bersuara, apapun nanti gue yang pilih siapa yang berhak menjawab gitu aja. Oke? Pertanyaannya seputar Ramadan, ada sekitar 8 pertanyaan. Oke? Kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Puasa Ramadan berlangsung selama berapa hari? Oke, Fauzi duluan. 29 sampai 30 hari. Keren. Keren. Tadi dia bilang ini kurang semangat ya. Oh iya, yang menang nanti dapat hadiahnya ini ya, paket Ramadan 100 Plus. Oke? Betul ya. Lupa ngasih tahu tadi. Jadi, oke. Tahu gitu. Pertanyaan pertama tadi Fauzi yang benar. Sekarang kita lanjut pertanyaan kedua. Dapat skor berapa? Oh iya, Fauzi kita kasih skor 10 dulu. Oke. Pertanyaan kedua. Waktu berbuka puasa ditandai dengan masuknya waktu sholat apa? Adam? Maghrib. Betul. Adam 5. Nggak boleh, nggak boleh. Itu kan lu punya hajatan dan itu gampang. Oke. Adam dapat 5 poin. Ini pertanyaan berikutnya poinnya gede banget nih. Apa sebutan untuk orang yang berpuasa? Mampus. Wih, silakan Fauzi. Saum, siam. Sedikit lagi. Saumnya itu adalah puasanya. Orang yang berpuasa disebut Saumen. Minus, ada kasih minus. Tolong kasih minus, ini menyesatkan ya. Oke, nggak ada yang tahu. Tapi Fauzi tadi hampir betul. Jadi orang berpuasa itu namanya Syaim. Iya bro. Jadi Syaum. Jadi Syaim. Dapat nggak itu berapa? Ya, Fauzi udah kasih 5 lah. Kirain siaman gitu. Syaman King. Oke, pertanyaan berikutnya. Hari Guru Nasional jatuh pada tanggal berapa? 25 November. Yo, iya betul. Dapat 50 poin. Pertanyaan berikutnya. Gue belum ngapa-ngapain tadi. Iya. Sorry. Ayo Ul, ada 4 pertanyaan lagi nih. Oke. Malam yang diyakini lebih baik dari 1000 bulan disebut? Ayo, masa nggak bisa? Kan lo belum masih kosong. Ayo. Siapa? boleh. Laylatul Qadar. Gue tadi minus ya? Iya. Berarti kok jawab nih. 50 poin buat Fauzi. Gue masih juara 2 kemarin. Kejauhan sih, Oi. Juara 2. Udah. Oke, pertanyaan berikutnya. Alat musik tradisional yang sering dipakai untuk takbiran disebut? Maul. Bedung. Yo, 50 poin. Yes. 10. Minus 100. Ini poinnya 1000 ya. Bentar. Oke. Pertanyaan berikutnya. Belum pertanyaan lagi, sorry. 2 lagi, coy. Iya, oke. Udahlah. Jika kamu tidur jam 10 malam, lalu bangun jam 5 pagi, kamu tidur berapa jam? Ayo. Mau 7 jam. Betul sekali. apa itu yang Ramadan, bro. Ramadan itu 10 poin. Lu tidur jam 10 bangun telat imsak. Oh, oke. Pertanyaan terakhir nih. 7 jam. Ini susah banget. Ini worth-nya 100 poin langsung. Buah yang sangat dianjurkan dimakan saat berbuka puasa apa namanya? Adam. Korma. Ya. Gampang. 100 poin Adam. Dapet. Udah. Gua juara Sekarang dong. berapa poinnya, Dek? Maul 60. Adam. Adam 95 karena tadi minus. Oke. Tetap kalah gue. Fauzi
Bentar. 115. Pemenang Fauzi. Kita nggak pernah menang. Jadi Fauzi akan mendapatkan paket Ramadan Satspam Plus. Nanti bisa langsung Gas. diaktifkan saja di My IM3. Oke. Di beres ngobrol kita ada namanya apa? Kok lupa gue Buku Gemilang Ramadan. BGR. Jadi kayak zaman dulu kan kalau kita suka summarize ceramah minta tanda tangan ke ustadznya. seperti itu. Jadi Kita mau summarize Masing-masing megang satu. ucapan kita akan menulis, Fauzi jadi ustadznya gitu sih, kurang lebih. Nanti kita Jadi lu tidak butuh minta tanda tangan doang. validasi tanda tangan. Oke. Cuman yang kita catat tuh yaitu semua apa istilahnya ya? Hasanah. Ikhtisar. Ikhtisar hal-hal yang tadi kita obrolin yang gue inget ya, coba gue catat. Tadi gue emphasizing satu hal yang menurut gue seru buat diamalkan sehari-hari, yaitu jalanin aja tiap harinya gitu. Menurut gue itu simple, tapi kadang gue sendiri pun sering lupa untuk melakukan itu gitu. Jadi instead of punya rencana yang jauh-jauh banget, fokus sama yang ada sekarang aja. Tapi sih living on the present moment. Living on present moment. Gitu. Lo apa, Dok? Kalau gua banyak hal yang sebenarnya bisa kasih kita fulfillment selain uang, selama kita senang dan tulus menjalani apa yang kita kerjakan. Ya. Mantep. Terima kasih. Kalau highlight gue tuh Fauzi tuh sebetulnya dia tuh sangat kreatif anaknya. Karena sebetulnya dia suka psikolog, cuman dia mensiasatinya udah ambil business counseling. Bimbingan konseling, kok business counseling. Sama sih kayak masalah tetap pengen profesional tapi juga passionate dan dari hati gitu ngerjain sesuatu tuh ya nyambung sih kayak. Itu hal yang memungkinkan Iya. kita lakukan. Oke. Boleh minta tanda tangannya Fauzi? Di bagian yang tengah berarti. Ya, yang sini. Betul. Tanda tangan guru banget coy. Enak banget, bunyinya enak deh. Kalau minta apa tanda Pak? Tinggal kasih konten aja. Konten. Gitu. Tuh, enak ya? Iya. Ini orang yakin gitu. Benar ya, udah biasa nada tangan ratusan kali. Sini. Pesan rapot sih. Bisa buat rapot. Oke, terima kasih banyak Fauzi. Dengan ini kami nyatakan bahwa Fauzi apa ya, sehat. Sehat walafiat. Makasih banyak Gaji sebagai guru dan apa sih? Ya pokoknya begitu lah ya. Semoga apapun yang dilakukan sama Fauzi setiap harinya bisa Menjadi berkah. sama menginspirasinya dengan apa yang kami alami gitu. Karena tadi ngobrol sama Uji tercerahkan banyak sekali hal gitu. Inspiratif. Kayak capek kita gak ada apa-apanya, bro. Ya, pokoknya kami doakan juga semoga Fauzi ya dilancarkan terus apapun agenda dan yang dilakukan dan berkah terus. Iya. Ya. Amin. Amin. Segitu aja teman-teman. Terima kasih banyak Fauzi. Terima kasih banyak semuanya. Kita sampai ketemu di episode berikutnya. Meja kuning bersama perunggu. Bye bye.